Iya. Kalau ada teman-temannya yang sudah daftar tanggal 16 dan belum hadir, panggil. Tapi katanya ada juga yang lagi di luar ini. Bapak-bapak yang lagi di luar atau yang berkendala videonya untuk dinyalakan, tidak apa-apa, yang penting suaranya terdengar. Apakah ini? Baik. Yes, sudah jam 4. Sebentar saya mau pakai earphone dulu. Takutnya kenapa pakai earphone? Siapa ini? Siapa ini? Ibu Rohati. Ibu Rohati, apa yang Ibu lakukan ini? Oh, Ibu jangan share screen dong. Ibu. Ibu Rohati, tolong di stop share. Iya, ini kepencet mungkin. Yang kenal Bu Rohati, apakah bisa mengontak Bu Rohati? Ibu Rohati. Tuh, saya nggak bisa share screen kalau ini. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sesama guru. Salam sejahtera bagi kita semua. Sip, terima kasih. Yes. Terima kasih banyak. Senang sekali. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu guru dari berbagai provinsi. Dan pastikan mohon handphonenya, handphone lagi ya, Zoom-nya di-mute kecuali kalau saya minta dinyalakan gitu ya. Karena memang namanya aplikasi, kalau ada tukang gorengan aja yang lewat di belakang kita nih, tahu bulat digoreng dadakan gitu ya. Padahal di luar rumah kita kedengeran suara saya jadi mengecil gitu ya. Makanya di-mute saja. Atau kalau kita ini nih, kalau kita kresek-kresek nih bukunya nih gitu ya, itu juga mengurangi suara orang lain yang sedang bicara. Jadi kita akan mute sampai nanti saya minta untuk dinyalakan. Baik. Oke. Sudah 102 tuh kan, alhamdulillah saya memutuskan untuk menyewa Zoom yang muat banyak gitu. Jadi kasihan kalau misalnya yang sudah daftar nggak bisa gabung. Oke, yuk kita mulai saja Bapak Ibu. Selamat datang di pelatihan mengajar dengan gamification. Singkatannya MSG. Makanya passwordnya MSG, tanggalnya tanggal 16. Jadi passwordnya MSG 16. MSG bukan berarti yang matching gitu ya, karena aduh kelihatannya ada beberapa yang generasi matching nih. Enggak lah ya. MSG, mengajar seru dengan gamification. Mengajar seru dengan gamification. Perkenalkan, nama saya Rivalino Safar. Saya jelaskan sedikit ya, sedianya pesertanya 90 orang, sehingga saya bisa pakai Zoom saya. Zoom saya kan Zoom Pro ya, jadi maksimal 100 orang. Tapi tidak disangka-sangka baru 2 hari dibuka pendaftarannya, mungkin teman-teman guru saling berbagi informasi,
yang saya memang harapkan juga saling berbagi gitu ya, yang daftar tanggal 16 dan 17 totalnya udah 300 lebih, berarti 100 lebih, masing-masing 100 lebih gitu ya. Dan ini yang akhirnya membuat saya jadi agak repot untuk mengkoordinasi soal Zoom-nya gitu ya. Lalu yang kedua, saya sengaja untuk membuat WhatsApp group, tapi WhatsApp grupnya satu arah, ibu-ibu dan bapak tidak bisa mengirim pesan di WhatsApp group, untuk memastikan pesan saya tidak tertimpa dengan pertanyaan atau komentar dari ibu-ibu dan bapak-bapak gitu ya. Karena nanti kalau saya posting, nanti banyak yang posting, di bawahnya ditanya lagi tuh. Padahal udah dijelasin di atas gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah sesi ini akan selesai kurang lebih sampai jam setengah 7, setengah 7 lagi, 17.30 maksudnya ya, jam setengah 6 waktu Indonesia Barat. Saya sadar bahwa ada yang mendaftar dari Denpasar, berarti itu 1 jam lebih awal. Saya juga melihat pesertanya juga ada yang dari Kalimantan, tapi saya nggak tahu bagian Kalimantan mana. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak bisa mengikuti sesi ini sampai akhir, karena di akhir saya akan membuka informasi kompetisi mendesain gamification berhadiah. Wow. Apa maksudnya? Yuk kita mulai aja. Baik, sekarang saya akan tampilkan slide presentasinya. Ibu-ibu dan bapak, minggu depan Ibu dan Bapak akan mendapatkan slide ini. Kenapa minggu depan? Karena minggu depan masih ada sesi gamification ini, batch ketiga dan keempat, tanggal 23 dan 24. Jadi supaya saya pengen pesertanya ikut hadir di Zoom gitu ya. Jangan karena sudah dapat PDF akhirnya jadi nggak jadi. Karena pembelajaran yang terbaik memang adalah interaksi, walaupun interaksinya secara online. Oke. Terima kasih, lanjut saja. Peserta kita sudah lebih dari 100. Saya akan tampilkan slide saya. Jika yang belum terlihat, silahkan nyalakan suaranya, mikrofonnya, lalu kemudian bilang belum terlihat. Saya sudah tampilkan slide-nya. Apakah kelihatan? Tolong jempolnya ditampilkan dong. Jempol, jempol. Yes, thank you very much. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, mengajar seru dengan gamification, mengajar daring. Jadi kali ini kita mau fokus ke PJJ, jarak jauh, ya. Fasilitator Anda, nama saya Rivalino Safar, mohon dipanggil Rino saja. Mengajar daring bisa seru loh. Lanjut. Saya dan istri membuat komunitas namanya komunitas guruku, ya, baik di Facebook maupun di Instagram. Kalau di Instagram asli baru hari ini, karena ternyata anak-anak milenial, anak-anak lagi, guru-guru milenial itu ternyata nggak semuanya punya Facebook ya. Jadi di YouTube, di YouTube ada video bahwa Facebook itu untuk orang tua gitu. Ya, nggak enak juga dengernya ya, masa buat orang tua ya. Oke. Yes, komunitas guruku, bagi Bapak Ibu yang bisa follow atau join komunitas Facebook-nya maupun Instagram-nya, insya Allah bulan Januari ini akan ada 2 kegiatan lain selain sesi pelatihan ini dan semuanya gratis ya. Bulan Januari insya Allah akan ada 2 sesi lagi yang judulnya berbeda, nanti akan saya tampilkan di akhir. Infonya akan ada di Facebook maupun di Instagram. Jadi silahkan join untuk informasi update. Lanjut lagi, komunitas guruku sebenarnya sudah mulai bergerak tahun 2015. Tahun 2015, cuma masih tatap muka ya. Ini para guru-guru gitu ya. Jadi kita memang menyewa ruangan, lalu kemudian mengundang beberapa guru, tapi ya karena di ruangan ya, dan
terbatasi dengan jarak, jadi yang di luar kota agak repot jadinya ya. Lalu kemudian terakhir, komunitas guruku mengadakan sesi, sebenarnya sesi gamification sudah kami lakukan di 7 Maret 2020. Jadi tahun lalu, 7 Maret 2020, kami mengadakan sesi seperti ini, cuma tatap muka gitu ya. Nanti kita akan simak beberapa video hasil karya ibu-ibu dan bapak-bapak tentunya ya, dari mendesain gamification masing-masing. Nah, tentu keuntungannya secara daring adalah kita punya saudara-saudara sesama guru yang berasal dari provinsi-provinsi yang jauh dari Jakarta gitu ya. Jadi terima kasih, ada yang dari Aceh, ada yang dari Denpasar, ada yang dari Kalimantannya, saya lupa ya, Kalimantan mana ya? Silahkan diketik di chat tuh, Kalimantan mana? Jadi lupa saya. Maaf ya. Timur. Kalimantan Timur. Kota apa, Ibu? Sangatta. Sangatta. Wah, itu tambang ya, pertambangan ya, Bu ya? Betul. Baik, terima kasih. Jam berapa sekarang di Sangatta? Ya, mau hampir setengah 6, Pak. Jam 5:04. Iya, baiklah kalau gitu. Lanjut saja. Komunitas guruku itu didirikan oleh saya dan istri saya, tapi dengan berharap peran serta dari rekan-rekan sesama guru juga gitu ya. Istri saya sedang ada acara di sekolah anak kami, jadi nggak bisa gabung sekarang. Mudah-mudahan di akhir sesi beliau bisa gabung. Beliau psikolog, koordinator special education, pernah di sekolah Cita Buana, lalu kemudian koordinator student support center di sekolah Cikal di Jakarta semuanya, dan psikolog SD Gemala Ananda. Saat ini yang warna hitam ya. Saat inilah beliau sekarang aktif. Dan saya sendiri, Rino, saya punya gelar sebenarnya sarjana teknik. Pernah bekerja di bengkel pesawat terbang tahun 97-98, lalu kuliah lagi S2 Magister Manajemen. Dan CCC ini adalah Certified Career Coach. Saya menulis beberapa buku, ya penulis. Saya leadership trainer, mengajar di banyak perusahaan. Saya juga mendesain board game ya, tapi sekarang board gamenya susah dipakai karena tidak bisa tatap muka gitu ya. Saya mengajar lama di perusahaan yang mengajarkan kebiasaan yang sangat efektif, baik itu untuk karyawan maupun remaja. Nah, sekarang saya associate untuk leadership training di beberapa perusahaan. Nah, kalau komunitas guruku mengadakan pelatihan yang isinya saya dan istri saya, biasanya gratis ya, biasanya gratis. Tapi biasanya kalau kami mengundang pihak luar, ada biaya sedikit untuk paling tidak menghargai pihak luar yang membantu komunitas kita gitu ya. Tapi kalau saya dan istri saya yang mengajarkannya, biasanya gratis. Seperti sekarang ya, seperti sekarang kan hanya saya aja, nggak mengundang bintang tamu selebriti dari mana gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa gratis. Oke, sedikit itu dari saya. Yuk tebak-tebakan. Oke, tadi saya minta silahkan di Instagram dan di Facebook. Ayo, saya stop dulu ya share-nya ya. Ibu, Bapak, silahkan ketik jawabannya yang sudah lihat di Instagram maupun di Facebook. Jawabannya A, B, C, atau D. Silakan. D, C, D, C, D, C, N, D. Wah, C, N, D lagi. D, C, C. Oke. C dilengkapi D. Wah, luar biasa ya. Baik, D, D, D. Ya, kalau disuruh milih salah satu, jadi harus milih salah satu dong, kan pilihan ganda kayak ulangan atau tes di sekolah ya. Oke, terima kasih. Baik, antara C dan D ya. Yuk, kita coba review dulu. Oke, terima kasih. Di antara pilihan di bawah ini,
mana yang paling menjadi faktor kesuksesan jangka panjang seseorang? Satu. Kok satu lagi saya nulisnya? Harusnya A ya, maaf. Harusnya A. A, latar belakang pendidikannya. B, kegantengan atau kecantikannya. Waktu saya nerima tebak-tebakan ini, saya pikir yang B nih. Jawabannya yang B ya, bravo ya. Yang C, penguasaannya dalam suatu keterampilan teknis. Yang D, kemampuannya belajar dari pengalaman. Oke. Jadi jawabannya yang mana nih? Bu Leli dari TKIT ngajar kelas B. Mana Bu Leli? Kenapa C, Bu Leli? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Bu Leli. Ya, terima kasih. Ya, saya. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Karena jawaban D, karena keterampilan itu itu merupakan life skill ya, kemampuan yang lebih ke praktikal. Oke, baik. Terima kasih. Semuanya orang yang itu mampu mempunyai keterampilan. Terima kasih. Makasih Bu Leli, silahkan di-mute kembali. Kita pengen tahu aja, kan ada C, ada D. Pak, tadi Ibu Tika. Ibu Tika kenapa D, Bu Tika? Delta. Ibu Tika, ada? Betul ya, namanya Tika. Aduh, maaf, saya harus pakai kacamata nih. Tika sih, kalau nggak salah yakin nih tulisannya Tika nih. Bu Tika. Ibu Tika. Ibu, mikrofonnya dinyalain dong, Bu Tika dong. Bu. Ibu Siska deh, temannya nih, dari PL juga nih. Bu Siska. Betul ya, Bu Siska ya? Hop, cepet, hati-hati. Ibu Siska, silakan. Karena kenapa pilih D kalau saya kemampuan belajar itu terus-menerus. Jadi kita sebagai guru khususnya harus mengupdate diri kita sendiri sepanjang masa. Jadi kita bisa belajar terus. Luar biasa, betul. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Ngomong-ngomong, Ibu Siti Aisyah, boleh layarnya di stop share? Makanya, nggak bisa. Di bagian bawah, coba diklik 2 kali atau di escape. Gimana? Unable participant aja, Pak. Unable participant. Unable participant to share screen. Nah, ini karena Remote. ini karena Zoom-nya punya orang, jadi saya, dan ini versinya versi webinar sebenarnya. Jadi saya agak gaptek nih soal ini nih. Ibu Siti Aisyah Boyman. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Ini sama-sama belajar ini berarti ya. Bahwa biasanya saya pakai Meeting Pro yang maksimal 100, sekarang saya pakai yang maksimal bisa 1000. Gitu. Oke, baik jawabannya. Yuk kita bahas. Kenapa bukan latar belakang pendidikannya? Bu, ada yang bisa bantu jawab? Silahkan ketik di chat atau ngomong langsung. Kenapa bukan A yang latar belakang pendidikannya? Ayo, kenapa kira-kira? Kenapa bukan yang A nih? Ingat, kata kuncinya adalah faktor kesuksesan jangka panjang. Tara, ya, kuncinya itu loh. Faktor kesuksesan jangka panjang. Bunda Lia nanya, Bapak host sendirian? Iya, sendirian ini. Namanya juga kita dari kita untuk kita gitu ya. Jadi nggak ada karyawan, nggak ada asisten. Ya nanti saya buka pendaftaran yang mau jadi asisten saya. Oke.
Satu, kenapa bukan A? Karena mohon maaf, latar belakang kita lagi bicara faktor kesuksesan jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin benar bahwa dari latar belakang universitas tertentu, sekolah tertentu yang bagus-bagus gitu ya, nilainya tinggi gitu ya. Lalu kemudian mohon maaf sekali banyak klien-klien saya karena saya ngajar di perusahaan gitu ya. Dan HRD-nya bilang, aduh, males deh ngambil dari universitas yang itu. Kenapa? Orangnya pinter-pinter, tapi sering pindah. Baru 3 bulan udah pindah, baru 6 bulan udah pindah. Jadi ya kita rugi ngajarin mereka gitu ya. Atau ada juga nilainya bagus, tapi susah diajak kerjasama. Mau menang sendiri. Nah, gitu ya. Mungkin sebagai awal, latar belakang pendidikan itu nomor 1 gitu ya. Tapi yes, bukan A karena belum tentu latar belakang menjadi sukses. Latar belakang nih saya lihat Pak Rano jawab, pendidikan itu kebanyakan hanya menuntun masa depan bukan penentu ya. Ingat, pertanyaannya adalah faktor kesuksesan jangka panjang. Yang B, kenapa bukan kegantengan dan kecantikannya? Ayo, yang ganteng dan cantik ngomong. Ayo, ngomong yang ganteng dan yang cantik. Ngomong, kenapa bukan kegantengan dan kecantikannya? Mohon maaf sekali, ganteng dan cantik bisa dipoles. Aduh, Ibu Nunung, dipoles kayak ubin aja dipoles, Bu. Karena ganteng itu relatif, kata Pak Fauzan. Ya, terima kasih. Ini hukum relativitas kayak Einstein jadinya ya. Relatif, ganteng dan cantik relatif. Halah, iya, betul. Setuju, ganteng dan cantik relatif. Oke, nah saya punya teman SMA, sutradara film. Dia bilang begini nih, dia bilang nih ya, sutradara film, dia bilang, Rin, artis-artis zaman sekarang, Rin, aduh gizinya cakep-cakep dah, aduh. Cuma, nah ada cumanya nih. Ingat, faktor kesuksesan jangka panjang. Cuma, satu, tidak disiplin, mau syuting jam berapa, datangnya jam berapa. Yang kedua, ketus. Yang ketiga suka nggak nyambung karena ilmunya sedikit, diajak ngomong soal apa ini nggak nyambung gitu dan lain sebagainya. Jadi aduh Rin, susah deh gitu ya. Yang cantik dan yang berkarakter dan lain sebagainya itu jarang Rin. Gitu. Berarti bukan kegantengan dan kecantikan jangka panjang. Oh, Pak Ratno nambahin lagi, ganteng cantik cuma dapat 1 poin. Gila 1 poin, bisa aja Pak Ratno. Oke. Kok ini 0% sih? Ya, berikut. Kenapa ya kan A, B sudah. Sekarang antara C dan D. C dan D, keterampilan teknisnya atau kemampuannya belajar dari pengalaman. Oke. Nah, siapa di sini yang bisa menggunakan program komputer WordStar? Ayo, WordStar, angkat tangan, WordStar. Ngaku deh, angkat tangan deh, WordStar. Berarti tua-tua. Miss Dia, WordStar zaman dulu? Enggak, Miss Dia? WordStar, MS-DOS gitu? Enggak bisa? Ketahuan itu ya umurnya. Ya, pertanyaannya, kalau kita hanya bisa belajar WordStar dan MS-DOS, kepake nggak sekarang nih? Nggak kepake. Kenapa? Karena sekarang udah ada Windows. Zaman dulu tuh, waktu saya SMA, belum ada Windows. Jadi belajarnya WordStar, MS-DOS, dan lain sebagainya. Aduh, susah. Zaman dulu masih ada mesin ketik. Siapa di sini yang pernah ngerjain tugas atau PR atau skripsi mesin ketik? Angkat tangan, mesin ketik. Atau jawab, saya mesin ketik. Ya, oke. Gimana kalau di sekolah ngerjain tugas pakai mesin ketik? Kepake nggak ilmunya? Agak susah ya. Agak susah. Berarti bisa mesin ketik bagus pada zamannya. Berarti bisa MS-DOS, WordStar bagus pada zamannya. Betul nggak?
Cuma kalau kita nggak punya kemampuan belajar dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain, kita ketinggalan zaman. Keganti tuh dengan guru-guru yang jauh lebih muda, lebih update dengan gadget dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Ya, delta. Delta. Kebalik nggak nih? D. Oh, gitu ya. Bahwa Bapak Ibu gabung di sesi ini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu punya yang D, yang delta. Ya, kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Makanya saya minta jangan sekedar nonton di YouTube, tapi yuk ikut sesi ini, toh gratis. Jadi, yuk kita ngomong soal pengalaman, bagaimana cara membuat gamification untuk sesi PJJ. Nah, jadi jawabannya yang delta ya. Yang ganteng dan cantik nggak dosa kok ya, nggak dosa ya. Apalagi yang merasa ganteng dan cantik itu nggak dosa ya. Yang penting harus punya kemampuan untuk belajar dari pengalaman terus-menerus. Oke, lanjut ya. Berarti guru-guru pun juga harus punya kemampuan belajar dari pengalaman. Dan saya yakin ini bukti dari Bapak Ibu sudah mau belajar hal-hal yang baru. Lanjut ya ke slide ya. Bapak Ibu teman-teman semua, ini bab tabel kita nih, agenda maksudnya ya. Mengapa anak bosan? Yang kedua, apa itu gamification? Yang ketiga, mendesain gamification PJJ. Pembelajaran jarak jauh, dan yang keempat, kolaborasi kreatif. Nah, oke. Ada seorang dokter yang namanya Stewart Brown. Dia bilang, lawan kata dari bermain bukanlah kerja, tapi depresi. Tuh. Jangan dianggap kerja lawannya bermain. Kalau bermain, nggak bisa kerja. Bermain lawannya bukan kerja, tapi depresi. Depresi itu apa ya? Stres. Yuk, kita mau main sekarang. Bapak Ibu, tadi saya minta bawa ini ya, peralatan-peralatan ya. Aduh, mohon maaf ini. Supaya saya mau cek dulu, tolong semua mikrofonnya dinyalakan. Kira-kira akan terjadi apa ya? Silakan. Kalau dinyalakan semua, apa yang akan terjadi ya? Oke. Sekarang tolong dipukul sekeras-kerasnya. 1, 2, 3, go! Aduh, kacau. Kacau nih. Udah, woi. Nggak habis-habis nih ntar nih. Oke. Bu. Ini kayak Sarimin pergi ke sekolah nih. Sarimin pergi ke pasar gitu ya. Oke. Nah, nggak apa-apa yang tidak sempat atau lagi di jalan, terima kasih untuk bergabung, tidak apa-apa kalau tidak menyediakan ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita, tapi kalau Bapak Ibu mendengar ucapan dari cerita saya itu yang bentuknya adalah bilangan prima, nih kita mulai nih. Bilangan prima, masih ingat bilangan prima? Gak apa-apa, salah-salah gak apa-apa, namanya juga lagi bercanda ya. Bilangan prima, oke. Tuh, Bu Reni bilang geli, seneng banget pada main musik. Iya, ini orang dewasa yang zaman kecil kurang bahagia kali ya. Dengerin cerita saya, kalau di cerita saya ada angka prima atau bilangan prima, ibu bapak ketik lagi, langsung pukul kentongannya 3 kali. Oh, gitu ya. Kalau bilangan prima. Tuh, diingat-ingat tuh. Saya nggak mau kasih tahu bilangan prima apaan pelajaran tuh. saya nih. Tuh, jangan salah tuh, Miss Diah tuh ya. Ibu Zita, Ibu Aisyah, Ibu Sumiati, ya, Pak Reno, Pak Hasan, dan teman-teman. Yang prima, nak. Udah, jangan nanya-nanya. Malu nanya lagi.
nggak apa-apa kalau salah ya. Saya akan menceritakan sebuah cerita. Kalau terdengar saya menyebutkan bilangan prima dalam cerita saya, langsung Bapak Ibu ketok 3 kali kentongannya. Oke, gampang kan? Oke, kalau bisa semua mikrofonnya dinyalakan, kecuali yang latar belakangnya berisik. Waduh, jadi terharu itu ada yang bawa panci gede banget itu. Kaleng dong. Luar biasa, ini saya mau kasih spotlight Bu, mana Bu? Lihat Kak pancinya Bu. Waduh, saya jadi terharu Aduh, sebentar. Ini bikin bubur kacang hijau tuh. Aduh. Ya. Oke. Dengerin nih. Ingat ya. Ketok 3 kali. Mulai saya cerita. Santi ya. Disuruh orang tuanya untuk membeli sate 3 bungkus. Itu yang telat ya. Yang telat agak error tuh ya. Tahan dulu. Tarik nafas dulu. Oke. 3 kali. Satu bungkusnya. Ayo. Bilangan prima 1 termasuk enggak? Bilangan prima 1 termasuk enggak? Enggak. Tadi ada yang kentong soalnya. Satu bungkusnya sate ayam. 1 bungkusnya. 2 bungkusnya. Enggak, bukan. Saya tanya, 2 bilangan prima atau bukan? Yes. Iya. 2 bilangan prima. Gak apa-apa, nanti diperdebatkannya nanti aja ya. Nanti ya, silakan lihat buku bilangan prima lagi ya. Ulangi. 2 bungkusnya sate kambing. Bungkusnya. Lanjut. Sate ayam terdiri dari 1 lontong, 9 tusuk sate. 9 tusuk. 9 bilangan prima atau enggak sih? Oke. Bukan bilangan prima, mohon maaf lahir batin ya. Mungkin yang ngetok itu guru olahraga kali ya. Saya Pak, guru olahraga. Maaf. Bukan maksudnya. Emang saya nggak tahu sih Pak. Karena bukan guru med, jadi saya diem aja nggak mukul. Gak apa-apa. 9 bukan bilangan prima. Oke, saya ulangi. Sate ayamnya 1 lontong dan 9 tusuk sate ayam. Ayo, jangan ada yang mukul loh. Tadi udah dijelasin. Sate kambingnya yang 1 bungkus. Iya, 1 bukan bilangan prima ya. Bukan. Terdiri dari 1 lontong 10 tusuk.
bilangan prima bukan? Bukan. Bukan, ya, bukan. 10 biasanya satu porsi 10. Satu porsi. Oke. Ingat ya, jadi satu bungkus sate kambingnya terdiri dari 1 lontong dan 10 tusuk. Aduh, maaf. Satu bungkus yang lain terdiri dari 2 lontong dan 7 tusuk sate. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. 2, 3, 5, 7 bilangan prima atau bukan? Ya. Iya, bilangan prima. Oke. Pak Bu, silahkan diletakkan alat itunya ya, kentongannya itu ya. Saya mau tanya. Minum dulu, Bu. Minum dulu Bu, minum dulu. Aduh, maaf ya, minum dulu ya. Aduh. Saya mau tanya. Tadi itu kita bermain atau belajar? Bermain. Sambil belajar. Sambil bermain. Itu yang disebut gamification. Oke? Tapi nanti kita akan bahas kupas lebih dalam lagi dengan cara-cara yang kreatif supaya anak-anak tidak bosan. Sekarang foto bareng dulu. Boleh ya? Foto barengnya kalau bisa videonya dinyalakan sambil pegang kentongan ya. Oke. Ini training paling nggak bener kali ya, bawa kentongan di foto lagi. Siap. Di saya, oh ya, mikrofonnya tolong dimatikan semua. Karena kalau kamera nggak ngaruh kedengeran suara atau enggak gitu ya. Mikrofon dimatikan. Dan di layar saya, di mute ya, tolong di mute. Di layar saya ada 6 halaman. Jadi bersabar supaya bisa 6 halaman masuk. Oke, siap. Jadi senyum terus ya, Pak Hamzah. Pak Hamzah mau gabung nggak Pak Hamzah? Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu sebentar. Duh, ini saya handphonenya bukan Apple sih. Jadi ada yang punya handphone Apple nggak? Kalau ada handphone Apple bisa langsung di ini deh, bisa langsung ditampil ini. Oke, sebentar. Woi, sebentar, woi. Tunggu sebentar. Baik. Halaman kedua, 1, 2, sebentar. 1, 2, action. Oke, sebentar. Maaf, ini ada katrok nih. Ya. Oke. Karena ada 3 halaman, halaman ketiga sekarang. Oke, siap-siap. Oke. Iya nih, pakai laptop nih saya nih. Pakai laptop nih. 1. Pakai laptop bisa foto itu, pencet Windows sama PRT screen. Oh gitu? Wah, Ibu lebih jago nih dari saya. Bentar, Bu. Nanggung, Bu. 1, 2, 3. Oke. Bu, yang PRT screen tuh apa sih, Bu? Aduh, saya jadi malu sendiri nih jadinya. Yang di sebelah print screen sama Windows. Yang di sebelah insert, Pak. Nah, terus itu nanti bisa kesimpan semua gitu? Iya, di picture. Iya, ada di picture nanti ada folder picture. screen. Masukin ke picture. Malu saya jadinya. Ulang. Enggak usah ulang. Screenshot pakai les. Jadi apa? Maaf, apa? Yang gambar window kotak di bawah. Gambar printer, gambar window saya udah lihat sama print screen.
yang kotak ya, sama insert sama print screen PRTSCR. Ya, PRT, SCR sama Windows. Oke, sebentar. Maaf, videonya tolong dinyalakan. Videonya tolong dinyalakan, silakan. 1, 2. Ya, sebentar. Maaf sekali. Aduh, ini maaf ya. Ini trainernya agak katro nih. Itu juga bukan knalpot kayaknya, memang itu udah kena. Harus bareng. Lagi bareng-bareng ya, siap. Lagi mikrofonnya tolong videonya tolong dinyalakan, videonya sekali lagi. Saya udah tahu nih clue-nya. Terima kasih banyak. Lagi 1. Emang gawe digentos. Apa Bu Sri? Kameranya tolong dinyalakan, kamera. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1. Yuk, nyalain semua dong kameranya dong. Apa udah tahu kayak gitu, kenapa masih mau dipakai wae motornya? Motor, Bu. Enggak, Bu, saya nggak pakai motor, Bu. Bu Sri, nyala tuh Bu Sri. Terima kasih. Maaf. Oke, terima kasih. Silahkan diturunkan alatnya. Kita akan pakai lagi loh ini loh, ya jangan sembarangan. Ini alat yang sangat penting ini buat belajar dia. Tergantung penggunaannya. Baik, terima kasih. Wah, seru banget. Saya keringetan jadinya, jarang-jarang main kentongan gini. Biasanya saya ngajar karyawan jadi di ini ya, jadi serius jadinya nih. Oke, tuh. Baik. Nah, sekarang kita masuk, tarik nafas dulu silahkan. Mengapa anak bosan? Oke. Yuk, mari kita lihat. 1, kita ngomongin soal otak. Otak diprogram untuk fokus pada hal-hal baru dan tidak biasa. Jadi kalau ada hal baru dan tidak biasa, nggak bosan dia. Tipsnya adalah, buat penasaran atau tertarik pada hal baru dan unik. Misalnya besok, Ibu akan bercerita tentang sesuatu yang seru banget, tolong siapkan panci dan centong. Persis seperti yang saya lakukan kepada ibu-ibu sekalian. Waktu saya minta untuk membawa peralatan-peralatan itu, penasaran nggak, Bu, Pak? Iya. Mudah-mudahan nggak ada yang jadi takut. Alah, ini apaan nih pelatihan bawa ini, bukan pelatihan masak atau apa gitu ya. So, jadi otak kita itu mencari hal-hal yang baru. Kalau misalnya ya Pak, Bu, contoh deh, orang tua kita nasehatin kita hal-hal yang sama berulang kali, baru ngomong ini aja kita udah bosen dah, udah males, nggak mau dengar, tutup kuping langsung. Jadi buat mereka penasaran. Kalau bisa, buat persiapan untuk besok atau minggu depan. Jadi besok kita mau begini-begini, tapi ada rahasia loh. Ibu mau sampaikannya besok. Tunggu ya. Nah, itu yang membuat semangat anak-anak untuk nggak sabar gitu loh. Untuk sesi besok, untuk kelas besok tuh nggak sabar dia. Sehingga, ayo ma, aku mau ini nih, dengar rahasia ibu nih, nanti jam sekian ini, ayo buka Zoom-nya atau apapun gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi, buat mereka penasaran. Yang kedua, karena pemakaian rutin gadget, benar nggak? Anak TK, anak PAUD udah kena gadget. Plus termasuk juga, apalagi yang SD ya. Karena pemakaian rutin gadget dan sosial media, otak kita, termasuk otak anak-anak ya, terbiasa dengan interaktif. Jadi tipsnya adalah, berikan beragam stimulus. Stimulus itu pancingan atau rangsangan ya, sehingga indera-indera siswa Anda banyak digunakan atau ekstra interaktif. Misalnya kombinasi mengajar dengan guru bercerita, dengan siswa bercerita, dengan aktivitas dan lain sebagainya. Gitu ya. Salah satu program yang bulan depan atau bulan depannya lagi kita akan adakan gratis adalah bagaimana ibu dan bapak guru bercerita atau mendongeng
Ini saya punya kenalan pendongeng ini. Jadi tinggal ngatur waktunya saja. Nanti kita akan adakan gratis gitu ya. Wah, pokoknya seru-seru deh gitu ya. Jadi Pak, Bu, gunakan beragam stimulus. Jangan kita ngomong aja terus. Ngomong tuh, ngomong ya. Ngomong, denger ceramah gitu nah, ngomong mulu-mulu. Itu dijamin ya. Apalagi anak-anak yang terbiasa untuk gadgetan. Kalau gadget itu kan interaktif, apalagi kalau main. Interaktif gitu ya. Pak, Bu, tolong tangannya kayak lagi megang motor. Yo, lagi megang motor. Oke, lagi megang motor nih. Ini ceritanya anak-anak lagi main game nih ya. Lagi megang motor, tangannya ke depan semua. Siap-siap. Ikuti instruksi saya. Kalau belok kanan, berarti ke kanan. Oke, kalau belok kiri, ke kiri. Ya. Kalau ngebut, ngebut. Walaupun jangan diajarin anak-anak untuk ngebut ya. Kalau ngebut, agak nunduk. Gitu ya. Oke. Kalau santai, santai mundur lagi. Kalau tanjakan, naik tanjakan. Kalau turunan, turunan. Oke, turunan. Sip. Oke, siap-siap. Ikuti instruksi saya, tangannya semua. Yes, tangannya semua. Ya, seperti ini. Thank you very much. Siap-siap, ikuti instruksi saya. Mikrofon dimatikan. 1, 2, 3. Ngebut, ngebut. Wow, santai. Belok kanan. Ayo, ayo, kanannya mana? Ayo, ayo. Oke. Belok kiri. Oke. Lurus. Oke. Apalagi? Tanjakan. Ngebut. Ayo, ngebut sambil tanjakan gimana? Ayo. Oke. Baik, terima kasih. Turunan, turunan. Belum. Turunan, turunan. Oke. Ngebut. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong. Pak, Bu, gimana rasanya beberapa detik bermain begituan? Tuh, begituan lagi. Bermain itu gitu ya. Seru nggak? Seru, Pak. Iya. Itu yang terhadap. Mak, sennya ke kiri, beloknya ke kanan, Pak. Aduh, ngaku, terima kasih lah kalau gitu, kalau ngaku mah ya. Nah, Pak, Bu, anak-anak kita itu terbiasa dengan stimulus-stimulus yang seperti itu. Dia belok kanan, belok kiri, lucu, ketawa, ngeri, takut, segala macam. Kenapa ini? Apa itu? Gimana, Kak? Gimana, Kak? Aduh, enggak bisa, Kak. Oh iya, ya. Ini Loh, Kak, teman Kak. luar biasa ini. Ada yang dari Tuban, ada yang dari wah mana saya seneng banget deh. Jadi aduh kocak-kocak deh, seru-seru deh. Bayangin kalau di rumah dia terbiasa dengan interaksi yang luar biasa gitu. Di sekolah dia disuruh kayak zaman dulu, masih ingat? Tangan kemana? Tangan kemana dulu tuh? Zaman dulu. Bu Novita, tolong bantu Bu Novita. Ingat lagu zaman dulu, Bu? Kepala, pundak, lutut kaki. Oh iya, maaf Pak, bukan itu. Yang tangan ke atas, tangan ke samping. Bu Novita tahu lagu itu? Tangan Duduk dengan rapi. Ayo. Siapa yang hafal Oke. tadi? Siapa yang hafal tadi? Ayo. Kita satu orang aja dulu, satu orang dulu. Ibu Tika hafal nggak, Bu Tika? Lagu zaman dulu. Ibu Tika, jangan malu-maluin loh. Bu Tika. Mana Bu Tika? atas. Oh ya. Sebentar. Bu Tika mana sih Bu Tika nih? Aduh, biar saya spotlight gitu ya. Maaf Bu Tika. Katanya mic saya bermasalah, Pak, katanya. Oh, oke. Terima kasih Bu Tika. Oh, pantes tadi nggak nyaut-nyaut. Sekarang Ibu Ati deh. Coba Ibu Ati, tahu nggak Bu Ati? Lagunya Bu Ati. Tangan ke atas. Ntar dulu. Kita lakukan bareng-bareng ya, ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Bu Ati, silakan. Yo. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke
lipat yang rapi. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat adik kita, Ibu Ati. Adik kita lagi, maaf ya. Oke. Ya, Pak, Bu, saya juga nggak ngerti itu ya. Itu zaman dulu ya. Kita diminta untuk begitu, duduk dan yang rapi. Terus dengerin kata-kata ibu bapak guru. Sekarang anak-anak di luar sekolah, di rumah, dengan aktivitas yang interaktifnya luar biasa kayak main game tadi gitu ya. Begitu nyampe rumah, otaknya terbiasa dengan interaksi yang luar biasa gitu ya. Disuruh duduk yang rapi. Disinilah perbenturan konflik antara guru dan murid. Guru lupa bahwa kebiasaan anak-anak main gadget merubah otaknya. Kenapa merubah otaknya? Karena anak-anak terbiasa dengan hal-hal yang cepat. Cep, ayo cepet. Disuruh duduk yang rapih, tenang, dengerin, baca. Aduh, capek deh. Gitu ya. Jadi, siapa tuh? Jadi memang penting ibu-ibu dan bapak-bapak kita harus benar-benar memahami hal ini. Berikan beragam stimulus. Jadi kalaupun mau ngomong, ngomongnya jangan lebih dari 5 menit. Ngomongnya jangan lebih dari 5 menit. Mohon maaf lahir batin, pikirkan caranya. Ini yang mau kita coba ajarin caranya supaya kita bisa menggunakan beragam stimulus atau rangsangan. Yang ketiga, memahami otak kita, termasuk otak anak loh ini ya, termasuk otak dewasa juga. Kalau ibu-ibu dan bapak suatu hari nanti ngajar SMP dan SMA, pahami juga bahwa ketenangan emosi membuat anak siap berpikir. Tipsnya, mulai kelas dengan memberi kesempatan anak-anak berbagi perasaan mereka. Seperti misalnya, berbagi suasana hati anak. Mendung untuk sedih, cerah untuk senang, hujan untuk sedih sekali, badai untuk marah. Di beberapa sekolah mungkin sudah dilaksanakan, tapi buat beberapa yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak penting banget untuk menenangkan emosi anak. Nih, Pak, Bu. Kita kalau lagi sebel, kesel sama orang, banyak pikiran, dikejar debt collector, bukan dikejar, ya, motor baru diserempet orang, misalnya, aduh, contohnya nggak enak banget ya. Kira-kira ngajar enak apa enggak? Ngajarnya enak atau enggak? Silakan. Nggak enak banget. Nggak enak. Oke, yang lain silakan. Nggak fokus. Nggak fokus. Terima kasih. Ibu Susan. Ayo, Bu Susan. Susan banyak kali ya di sini ya. Ibu Susan, SD, AS, BP. Ya, nggak apa-apa. Bener nggak kita jadi pusing? Takut. Ngajarnya jadi terpengaruh nggak, Bu? Pak, kalau terpengaruh, jempolnya dong. Tolong ditampilkan jempolnya. Ya, kalau terpengaruh, jempolnya ditampilkan. Terus ada yang bilang, kok kamu nggak profesional sih? Ngajar ya ngajar, emosi ya ditinggal di rumah. Sayangnya nggak bisa gitu ya, Ibu Bapak ya. Saya saja nggak bisa kayak gitu. Padahal udah ngerti konsepnya, tapi aduh, walaupun ya bisa, tapi kadang-kadang hilang juga itu, nggak konsen juga, salah ngomong lah, salah iya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa perasaan mempengaruhi pikiran, gitu juga dengan anak-anak. Saya mau tanya, siapa di sini yang setiap awal kelasnya sudah menjalankan itu, kayak semacam suasana hati, walaupun tidak seluruh siswa bercerita. Siapa yang sudah menjalankan itu? Saya mau cek saja. Oke, terima kasih. Ibu Reta, boleh bantu dong? Ibu Reta, bagaimana Ibu? Kalau boleh bocorannya, apa yang dilakukan?
Jadi spotlight Pak, saya malu. Aduh, malu. Ya, berdua saya deh kalau gitu ya. Berdua saya. Nggak apa-apa. Mana ya? Maaf. Ya, berdua saya deh. Saya temenin. Ya, oke. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Foto begini bukan muhrim ya. Gimana, Bu? Gimana caranya di awal kelas itu menenangkan hati anak? Karena saya guru olahraga, saya ajak senam dulu Pak, biar semangat. Habis senam, baru saya tanya kayak liburan kemarin kemana. Terus kalau ada yang cemberut, saya tanya, mau cerita sama Ustazah misalkan, mau cerita sama, kayak saya dipanggil Ustazah sih Pak di sekolah, padahal belum pantas sih. Tapi dipanggil. Ya udah nggak usah dibahas. Ustazah. Oh gitu ya. Jadi karena olahraga, jadi gampang begitu ya. Terima kasih Ibu Reta. Sama-sama Pak. Ya, ini contoh bahwa komunitas guruku ini maksudnya memberi ruang untuk masing-masing guru berbagi ke guru yang lainnya gitu ya. Oke, tadi guru olahraga mah. Angkat tangan, ayo yang lain. Ibu Novita. Bu Novita, ya, Bu Nov. Apa yang dilakukan? Nih, mohon maaf ya, saya gedein lagi nih ya. Pak, oke. Kebetulan saya di sini ngajar kelas 1, Pak, kelas 1 SD. Iya. Jadi biasanya pembiasaannya sebelum kita melakukan ikrar itu masuk Zoom, kita tanya kabar anak dulu, kita kasih candaan-candaan yang buat mereka ketawa, akhirnya mereka nanti misalnya seperti tadi mandi udah sikatan belum gitu. Nanti ada yang nyeletuk, malah ada yang cerita, oh udah Bu, tapi aku lupa kemarin, misalnya begitu. Terus selanjutnya baru kita tampilkan film, Pak. Film kartun seperti Nusa Rara atau film edukasi lainnya. Nanti di situ anak bisa mengambil kesimpulan apa dari film yang sudah kita tampilkan tadi, baru kita mulai ikrar. Oke, baik. Ini karena anak kelas 1 ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Novita. Sekarang Ibu Cici nih, ngajar kelas 6 nih. Tadi raise hand. Bu Cici raise hand itu kepencet, mau nanya atau memang itu yang dilakukan nih, Bu Cici? Ya Pak, bisa diulang pertanyaannya Pak. Pertanyaannya, apakah di awal Ibu melakukan kegiatan yang membuat anak-anak bercerita perasaannya atau tidak? Iya. Oh, untuk kelas 6 ya? Iya. Biasanya setelah pembiasaan, kita kan masuk kelas itu sebelum belajar, anak-anak selalu membaca surat-surat pendek, hafalan surat-surat pendek, selain Al-Fatihah. Kemudian, saya review dulu pelajaran yang kemarin apa, supaya anak-anak mengingat kembali pelajaran yang minggu lalu apa materinya, terus tentang apa. Nah, kemudian baru aku memasuki anak-anak, apa yang kamu alami dari pelajaran kemarin setelah pulang dari sekolah. Mungkin kan anak-anak bercerita, setelah pulang sekolah istirahat, kemudian belajar mengaji. Ada juga yang belajar les, gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Cici. Ini yang raise hand ada banyak nih, ada juga Bu Wiwi, Bu Intan dari Sukabumi. Aduh senang banget, tapi nggak bisa semuanya berbagi ya, minta maaf ya. Kita lanjut dulu bahwa Pak, Bu, anak-anak minggu depan insya Allah istri saya akan berbagi soal emosi pada anak-anak ini ya. Jadi lebih dalam lagi. Tapi anak-anak memang makhluk emosional. Jangankan anak-anak, Bu, Pak, aduh kita aja makhluk emosional. Bener nggak? Kalau ada diskon, bisa emosi nggak tuh kita? Apalagi anak-anak yang belum tahu ada budget, belum tahu ada planning, belum tahu ada konsekuensi dan lain sebagainya. Jadi penting sekali memahami otak anak seperti itu. Ya, saya kembali ke slide dulu. Ketenangan emosi membuat anak siap berpikir. Gimana kalau anaknya, ini mohon maaf ya, nanti istri saya bisa cerita. Anak datang dari keluarganya masing-masing, benar nggak? Anak
punya rumah yang berbeda dengan kita, ya kan? Ada yang anak yang sedih karena melihat kedua orang tuanya baru bertengkar, gitu ya. Ada yang anak datang ke sekolah dengan rasa takut, mungkin karena dalam perjalanan ke sekolah mungkin terjadi misalnya bullying atau apa gitu ya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak itu, terutama anak TK dan anak SD ya. Begitu masuk ke ruang kelas kita berharap mereka siap untuk mendengarkan ilmu yang ingin kita bagikan gitu ya. Sayangnya kita nggak berhadapan dengan robot, kita nggak berhadapan dengan mesin, kita berhadapan dengan manusia. Nah, Bapak Ibu, manusia itu lebih banyak emosinya. Bahasa lainnya nafsu gitu ya. Makanya perang melawan hawa nafsu itu ya yang termasuk yang paling berat gitu ya. Jadi tenangkan emosi mereka, kasih kesempatan jika memungkinkan 5-10 menit. Oke. Bapak Ibu boleh menggunakan istilah suasana hati gitu ya, menggunakan kata mendung ya dan lain sebagainya, silahkan gitu ya. Siapa yang mau cerita suasana hatinya mendung, panas, cerah, badai dan lain sebagainya. Lalu kemudian beri kesempatan siswa lain untuk bertanya, saling peduli gitu ya. Lalu kemudian kalau mau dikasih yel-yel motivasi, ayo semangat, kamu bisa. Misalnya kayak gitu, itu bisa aja. Paling tidak 5-10 menit bisa mungkin 3-5 anak bisa bergiliran bercerita suasana hati untuk memastikan, ada istilah zaman sekarang cek ombak Bapak Ibu. Cek ombak maksudnya ini suasana emosi anak-anak siswa-siswa kita ini sudah oke atau belum untuk menerima pelajaran gitu ya. Karena jangan sampai ketika kita bicara tentang pelajaran, anak-anak masih pikirannya kemana-mana. Oh iya Bapak Ibu, alhamdulillah istri saya sudah berhasil tampil. Istri saya nih. Ya, jadi terima kasih. Jadi kalau ada yang nyaut-nyaut, kasih tulisan chat di di chat namanya Ninong, itu maksudnya istri saya. Jangan sampai heran kok ini guru komen-komen ini nggak jelas segala macam. Nggak, ini bagian dari komunitas guruku juga. Jadi Bu Ninong, minggu depan ngomongin soal emosi anak ya. Sip. Oke, lanjut dulu Yang keempat, emosi senang atau bahagia memperkuat nempelnya sebuah pembelajaran. Buat suasana menyenangkan di kelas. Misalnya melibatkan permainan, humor, cerita lucu, menggunakan gamification. Pak, Bu, saya mau tanya, boleh ngomong langsung? Atau ketik di chat. Permainan masa kecil apa yang Bapak Ibu favoritkan? Yo, permainan masa kecil apa? Silahkan ngomong langsung atau ketik di chat. Petak umpet, main karet, galasin tuh, lompat tali tuh, main boneka. Bapak Ibu lagi ikutan Zoom ini. Bengkel apa bekel tuh? Bekel. Bentengan, ya, gatrik. Tapak gunung, cakep. Lempar batu, sorodok, main karet. Ya, oke. Terima kasih. Ketahuan, masa kecilnya bahagia kayak saya dan istri saya. Ya, kita masih ngalamin. Hati-hati, jangan kepencet. Ibu Atik, stop share-nya. Oke, Pak, Bu, masih ingat kalau kita main karet, ya? Main karet tuh, masih ingat nggak? Ada instruksi jaraknya nggak dari bawah, dari mata kaki? Apa istilahnya? Ibu Atik, silahkan tolong. Ya, terima kasih. Paling bawah kalau lagi main karet tuh, paling bawah sebutannya apa? Masih ingat? Ngomong langsung boleh? Sekilan. Sejengkal. Sekilan atau mata kaki gitu ya. Terima kasih Bu. Apalagi lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi lagi. Lutut. Lutut. Cakep, lutut. Apalagi?
Sepinggang. Sepinggang. Pipis dulu Pak, baru pinggang. Tuh, ada yang ingat tuh, pipis tuh. Sedada. Aduh, Ibu. Baik. Kalau mau pipis ke toilet, Bu. Pipis, pinggang, ketek, pundak. Tuh, ada yang perut tuh. Ibu Sri Suwasti tuh. Ibu Sri Suwasti kadang seperut, seketek, sedada. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Kepala, lebih tinggi lagi. Paling tinggi. Merdeka. Ini luar biasa nih. Saya mau tanya nih. Ibu terakhir main karet itu kemarin atau udah lama? Kemarin. Lama. Masa kemarin? Waktu SD ada Bu Mimin tuh. Aduh. Sama anak-anak. Sama Lama, oh, sama anak-anak ya. Yang anak SD. Yang terakhir main karetnya udah lama, kok masih ingat sih instruksi-instruksi itu? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Bahwa ketika kita happy, kita akan mencari kesempatan untuk main lagi. Benar nggak? Kesempatan untuk main lagi. Nah, Benar. itu yang sebenarnya tugas kita-kita, walaupun saya trainer untuk orang dewasa ya, tugas saya, tugas ibu guru ya, untuk membangun suasana menyenangkan itu supaya, ini mohon maaf sekali, karena makin banyak sekali masalah-masalah keluarga, supaya mereka bisa menenangkan emosi mereka, melupakan masalah-masalah keluarga mereka. Tuh bayangin coba kondisi sekarang. Ibu, Bapak, perceraian di Indonesia 1:7. Satu cerai dari 7 pernikahan yang tercatat ya. Nah, tahun 2012, saya nggak tahu tahun semasa COVID seperti apa. Tapi intinya kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap anak juga meningkat. Dan mereka sekolah, kalau mereka sekolah berhadapan dengan guru-guru, Pak Guru, Bu Guru yang galak, pakai fisik dan lain sebagainya, dijamin mereka akan bermasalah di kemudian harinya. Entah bermasalah tidak bisa berprestasi, mundur, diam, atau kriminalisasi. Jadi gimana ya? Masa kita guru disuruh untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga? Enggak, bukan masalah keluarga yang diselesaikan. Membangun suasana kelas, baik kelas online maupun kelas tatap muka, sebagai suasana yang menyenangkan. Kita berharap, kita berdoa, selama mereka berhadapan dengan kita, itu adalah masa-masa yang terindah dan tertanam di benak mereka bahkan sampai mereka dewasa. Saya punya teman ya, sekarang sudah meninggal karena narkoba. Waktu kecil, dia harusnya di atas saya ya, dia seharusnya di atas saya, lalu kemudian nggak naik kelas, dia di angkatan saya, kemudian dia nggak naik kelas lagi, dia di bawah saya. Dia meninggal karena narkoba, ternyata dari SD, dia digunakan oleh kakak sendiri, kakak kandungnya untuk mengantar narkoba. Itu saya SD tahun 80 sampai 86. Jadi ya tahun 80-an itulah. Ya. Bayangin gimana, dan tentunya dia menikmati narkobanya juga gitu ya. Tapi ketika kelas 6, ini salah satu guru favorit saya ya, guru kelas 6-nya berhasil membangun pendekatan kepada dia dan mendapatkan kepercayaan dia, kelas 6 loh ya, sehingga sepulang sekolah di waktu-waktu tertentu, anak ini belajar di rumah si ibu guru ini untuk mempersiapkan waktu itu Eptanas gitu ya. Dan alhamdulillah dia masuk SMP negeri. Walaupun beliau meninggal di usia 20-an tahun karena sudah berulang kali masuk penjara dan lain sebagainya, akhirnya hatinya rusak, livernya rusak karena sudah lama menggunakan narkoba. Tapi di masa kelas 6 itu saya membayangkan begitu bahagianya dia ketika berinteraksi dengan ibu guru itu.
ya kita diharapkan untuk berperan lebih besar ya. Tapi saya yakin ibu-ibu yang pernah berhadapan dengan siswa-siswa yang berhasil memberikan kepercayaan pada ibu guru pasti rewarding banget deh. Pasti luar biasa worth it gitu ya. Itu yang membuat kita memilih pekerjaan kita saat ini. Saya yakin itu. Nah, lanjut ya. Nanti ada sesinya kalau buat yang emosi-emosi itu istri saya yang paling jago deh, istri saya tuh ya, minggu depan ya. Kalau mungkin Jumat malam ya, mungkin ya, tapi nanti kita akan survei dulu waktu yang paling pas kapan. Tentunya kita pengen semakin banyak ibu-ibu dan bapak guru hadir untuk mempelajari tentang emosi anak semakin bagus. Oke, jadi kita sudah bahas 4 hal ya. 1, sebentar, Oke. Oh. Sebentar ya. Iya. Kita wrap up sedikit ya, bahwa 1, otak diprogram untuk fokus pada hal-hal yang baru. Jadi dia penasaran, kalau enggak bosen. Dengerin ceramah terus-menerus dari orang yang sama atau orang yang berbeda, tapi tentang topik yang sama, bosenin. Pasti kita nggak akan mau denger nasihat orang-orang tersebut gitu ya. Buat penasaran. Yang kedua, pemakaian rutin gadget membuat otak kita butuh interaksi yang tinggi atau interaktif. Berikan beragam stimulus. Yang ketiga, ketenangan emosi membuat anak siap berpikir. Tenangkan emosinya ya dengan berbagi. Nanti ini nyambung ke yang keempat sebenarnya ya, emosi senang. Dengan cara apa? Buat suasana menyenangkan dengan permainan, humor dan lain sebagainya. Nah, ada kata gamification di situ, menggunakan gamification. Yuk kita nyambung ke gamification. Ibu, Bapak. Sekarang saya mau ke high tech sedikit ya. Saya mau sebentar. Saya mau tampilkan website. Ini websitenya cakep banget. Websitenya keren banget dan saya sudah siapkan tadi itu ya. Oke, sebentar. Oh, ini dia. Ibu-ibu, nanti saya akan kasih linknya di WhatsApp group. Ibu-ibu bisa lihat. Karena tentunya zaman sekarang kalau yang memungkinkan untuk menggunakan gadgetnya bisa dipakai gitu ya. Oke. Baik, saya akan tampilkan layar saya. Sudah kelihatan kah? Kalau udah kelihatan, jempolnya tolong ditampilkan, jempol. Sudah, Pak. Sudah ya. Ini websitenya keren banget, tapi memang masih dalam bahasa Inggris ya. Di sini ada pilihan mau PAUD, pre-kindergarten, grade kindergarten, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, isinya game aja. Tapi game yang berhubungan dengan pelajaran. Wah, keren banget. Namanya abcya.com. ABC ya. ABCY. Nggak tahu lah bacanya ya. Ya.com. Nah, saya udah siapin nih. Ini semacam gini nih. Tuh, bisa muter-muter nih. Oke, saya udah siapin. Ini soal-soalnya. Tapi, ya, ntar dulu. Tapi, Bapak Ibu, saya mau minta Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan saya, hanya Bapak Ibu yang saya minta, gitu ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk mengatakan, ayo tekan spin-nya. Tolong nyalakan mikrofonnya jika memungkinkan. Ayo, tekan spin-nya. Tekan spin-nya. Dulu, kita lakukan bareng-bareng, ya. Saya akan minta Pak Hamzah. Pak Hamzah, mana suara Pak Hamzah?
Pak Hamzah ada, Pak Hamzah? Ya, Pak. Oke, Pak Hamzah tolong jawab pertanyaan saya, tapi kategorinya kita pilih dari permainan berikut ini. Ayo, bareng-bareng, 1, 2, 3, bilang ayo tekan spinnya. 1, 2, 3. Ayo tekan spinnya. Oke, kita tekan ya. Pertanyaannya. Oke, surprise ya, surprise. Pak Hamzah, mana Pak Hamzah? Tolong dilihatin dong, mana Pak Hamzah? Mikrofon dinyalakan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Pak Hamzah, tolong tunjukkan. Ini kan karena soalnya surprise, jadi nggak ada topiknya. Tolong tunjukkan tepuk pramuka. Yo, silakan. Beriman, bertakwa, kita maju bersama. Allahu Akbar. Kok berubah ya? Berubah. Kami dari Pak, kami dari SDIT. Oh, soalnya SDIT lain ya, karena dari Ya. SDIT. Oke, kalau zaman coba tolong dibantu. Yang bukan dari SDIT, yang Dari SD 03. coba Miss Dia, ayo Miss Dia, tepuk pramuka lo, jangan malu-maluin gue lo ya. Ya, 1, 2, 3. Apaan tuh nggak kedengeran? Nggak kedengeran sih. 1, 2, 3, mulai. Oh iya, memang karena. Oke, ya dianggap betul karena nggak kedengeran juga soalnya suaranya. SD negeri. Ya. Baik, terima kasih. Bisa aja lu dia. Oke. Yang benar nggak sih masih gini? Benar nggak sih masih ini? Masih begini? Masih. Benar nggak sih? Raja Muda Karana. Oh gitu sekarang. Bu Reni, coba Bu Reni ah. Malu. Saya masih sama kok dengan Lino. Masa gitu? Serius? Pramuka, Raja Muda Karana. Ulang, Bu. Ayo ah. Silakan Bu. Pramuka, Raja Muda Karana. Betul. Raja Muda Karana. Udah. Makasih banyak. Terima kasih. Thank you. Oke. Sekarang terakhir Bu Reni ya. Bu Reni, tolong sebut, tunjuk guru lain yang bukan dari sekolah Ibu. Sebut namanya, Bu. Siapa ya? Bentar. Silakan diintip-intip dulu. Bu Nining. Ibu Nining, Bu Nining, mana suaranya Bu Nining? Oke, sekarang yuk bareng-bareng 1, 2, 3, yuk pencet spinnya. Yuk pencet spinnya. Tadi saya bilang tekan ya, nggak apa-apa lah, lupa. Aduh, Bu, ayam itu bukan bagian dari soal ya. Tereng, soal warna. Bu Nining. Bu Nining, mana Bu Nining? Bu Nining atau Buning sih? Buning kali ya? Betul ya? Buning, ngomong dong Buning. Pertanyaan. Bu Nining, mana Bu Nining? Nuning. Dari mana, Pak? Buning aja lah ya, karena yang kelihatan sama saya Buning nih, maaf ya. Oke, Buning, tolong jawab pertanyaan saya soal warna. Insya Allah. Warna biru dicampur dengan warna apa ya? Warna merah jadi warna apa? Kuning. Ya, kuning. Benar apa salah Ibu? Salah. Nggak apa-apa, Bu. Udah mencoba. Terima kasih ya. Ibu warna ungu, Bu. Terima kasih. Iya. Nah, terima kasih banyak.
Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya. Ini sedikit contoh saja menggunakan gamification yang ada di internet. Tentu itu bisa dilakukan ya. abcya.com. Itu banyak pilihannya tergantung kelasnya, tapi memang masih dalam bahasa Inggris. Oke, itulah contoh gamification termasuk cerita kita pakai kentongan. Masih ingat kentongannya mana? Tolong dibunyiin. Udah. Waduh, itu Ibu Wiwi. Kayaknya ini banget deh ya. Suaranya ngebas banget itu kelenengannya tuh. Baik, terima kasih. Jadi, apa itu gamification? Gamification adalah pelibatan elemen-elemen bermain dalam situasi bermain. Ulangi. Pelibatan elemen-elemen bermain dalam situasi selain bermain. Nih Bapak Ibu tahu Google ya? Google yang biasa kita cari di Mbah Google lah gitu ya. Kantor Mbah Google kayak gini Pak, Bu. Ini adalah kantor dari Mbah Google. Kenapa? Karena Google percaya karyawan yang happy di kantor atau ke kantor, otaknya lebih encer, lebih kreatif, lebih bisa konsentrasi, lebih mudah mencari jalan keluar atau pengambilan keputusan. Ini bukan main-main ini, gamification sudah dilakukan di banyak perusahaan. Kalau konteksnya belajar, berarti gamification of learning. Melibatkan elemen bermain dalam situasi belajar. Nah, sekarang saya mau tanya. Masih ingat tadi kita bilang permainan kita ada petak umpet. Zaman dulu waktu sekolah ya, ada apa tadi ya? Ada main karet, galasin, tak bulan, apa segala macam gitu ya. Apa persamaan dari mereka? Apa persamaan dari permainan-permainan itu? Sama-sama mengasihkan. Oke, sama-sama mengasihkan. Apa lagi? Bermain berkelompok. Bermain berkelompok. Kerjasama. Kerjasama. Belajar strategi. Bermakna. Nah, inilah elemen-elemen bermain. Ada misterinya, jadi kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi kan. Bergeraknya, ada tantangannya, ada resikonya, ada ketidakpastian, ada peluang untuk menjadi mahir. Awalnya kita kalah, besok kita menang, besok menang lagi, kalah lagi, menang lagi gitu ya. Kelihatan ada tanda kemajuan ya dan lain sebagainya. Emotional content gitu ya. Tanda kemajuan tuh maksudnya kayak main ini ular tangga tuh. Ular tangga tuh kelihatan ya, maju makin lama makin dekat ke angka akhir, itu maksudnya tanda kemajuan. Nah, ini yang mau kita coba implementasi di situasi belajar di sekolah, khususnya jarak jauh, gitu ya. Lanjut. Tapi kita harus paham, ada yang disebut rentang konsentrasi atau attention span. Attention span adalah lamanya waktu konsentrasi sebelum pikiran kita memikirkan hal-hal yang lain. Ayo, dari tadi kita ngelihat slide atau pikiran kita kemana-mana. Ada diskon lah, ada acara TV lah, ada goreng-gorengan lah. Benar nggak? Yo. Nah, cuma uniknya ketika kita sedang bermain, attention span kita jadi bisa lebih lama. Benar nggak? Ketika kita sedang bermain, kita suka lupa waktu. Benar nggak? Benar. Benar. Kenapa? Karena asik, gitu ya. Nah, Pak, Bu, ini yang lebih serius. Ada yang disebut hormon-hormon belajar. Ketika bermain, tubuh kita memproduksi 4 hormon belajar yang membuat mereka mencari cara untuk mengerti dan agar bisa sukses. Kalau kita sedang bermain, kita kalah, kita mau coba lagi kan? Lalu kemudian cari tahu lagi supaya bisa sukses, bisa menang.
hormon dopamin, itu hormon motivasi dan hormon belajar. Itu yang akan muncul ketika bermain. Oksitosin, hormon kedekatan, bonding. Kalau guru bermain dengan siswanya akan terjadi bonding. Anak percaya pada gurunya. Dan ketika siswa percaya pada gurunya, dia lebih nurut, lebih memperhatikan, lebih konsentrasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, serotonin atau hormon bahagia, happy. Ini yang membuat anak tidak sabar untuk besok ikut pelajaran lagi. Endorfin, hormon asik. Ini yang membuat kita jadi lupa waktu. Ini sedikit saja konteksnya ya. Nah, sedikit lagi, seorang dokter namanya Pak Stewart Brown menulis buku judulnya Play. Banyak sekali buku tentang gamification, tapi yang paling mudah dipahami Play. Bermain bukan musuh dari belajar. Bermain adalah partnernya belajar. Bermain adalah seperti pupuk bagi pertumbuhan otak. Lanjut lagi. Contoh gamification alternatifnya ya sebenarnya ya. Saya agak ngebut sedikit ya. Nah. Oh, izin sholat maghrib dulu. Oh, terima kasih Bu Boyman nih. Bu Boyman di 1 jam lebih awal kayaknya ya. Terima kasih. Contoh sedikit. Bagi kelompok siswa dalam beberapa kelompok. Oke? Bagi kelompok siswa dalam beberapa kelompok. Masing-masing grup terdiri dari 4 sampai 6 anak. Ini contoh saja ya. Yang kedua, setiap hari jika ada pertanyaan akan diberi nilai 10 poin. Ya tentunya poinnya bisa beda-beda, bisa bintang, bisa smiley face, bisa angka, dan akan digabung menjadi nilai kelompok. Jadi kalau ada 1 orang bertanya, diberi nilai, terserah nilainya berapa. Nah, nilai itu akan digabung dengan nilai kelompok. Apalagi kalau ibu mau bikin aturan, jika ada murid atau siswa yang menjawab pertanyaan temannya, wah itu kan lebih hebat lagi, dapat nilai lagi yang lebih besar. Nah ini sebenarnya membangun suasana untuk anak-anak berlomba-lomba untuk lebih tahu, untuk belajar supaya bisa menjawab dan mendapat nilai. Tapi Pak, berarti dia belajar demi nilai. Tenang. Pertama-tama demi nilai. Tapi ketika anak-anak tahu manfaatnya, mereka akan bisa lebih melihat pembelajaran sebagai sebuah tanggung jawab gitu ya. Yang ketiga, setiap tugas kelompok juga diberi nilai. Ya, pembahasan pelajaran setiap guru siswa diminta membuat soal untuk grup lain. Jadi setiap kelompok diminta untuk membuat 5 sampai 10 soal setelah pembelajaran, setelah pembahasan dari guru gitu ya, untuk nanti diajukan kepada kelompok lain di sesi cerdas cermat. Setiap kelompok diminta membuat soal dari setiap pelajaran untuk dijadikan soal kuis dan cerdas cermat. Ini maksudnya saya nggak tahu apakah di TK ini bisa dilakukan, tapi yang jelas di SD ini bisa dilakukan. Ya, ini sekedar contoh saja. Dan di akhir bulan atau akhir semester akan ada kuis atau cerdas cermat dengan pertanyaan dari kelompok. Jadi selang-seling gitu ya. Pertanyaan kelompok A tidak akan ditanyakan di kelompok tersebut karena dia sudah tahu jawabannya. Kelompok yang membuat pertanyaan, dia harus siap menyediakan jawabannya. Jadi otomatis sebenarnya dia sudah belajar. Contoh lain lagi, misalnya temukan satu buah ya, buah fruit ya, satu buah di sekitar rumah siswa. Sepakati dengan kelompoknya mau mempersiapkan buah apa, misalnya pepaya, pisang atau apa. Lalu kemudian minta setiap kelompok mencari tahu vitamin apa yang tergandung dalam buah tersebut dan setiap kelompok mempresentasikannya. Contoh, yuk. Bapak Ibu, contoh yang tadi konteksnya bisa dikembangkan sebagai berikut. Bu, Pak, konsentrasi. Saya akan minta Bapak Ibu untuk berdiri, bergerak, untuk mengambil sebuah benda. Oke? Sebuah benda ya, siap-siap ya. Kalau tidak bisa, ntar dulu, instruksinya belum nih. Saya hitung sampai 5, harus dapat
Kalau susah, kalau lagi di jalan, lagi di kebun, nggak apa-apa, nggak dapat nggak apa-apa. Ini cuma contoh doang ya. Siap-siap, tolong ambil tolong ambil benda yang huruf depannya huruf K. K. Huruf K. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Oke, tampilkan ke depan layar. Kaki. Ibu Nisa dari TKPL. Apaan tuh Bu Nisa? Kaos kaki. Kacang, Pak, kacang. Sekalian buat ngemil. Aduh, jadi lapar nih. Terima kasih Bu Nisa ya. Oke, lagi. Ibu Lina Nuraini. Apaan tuh? Cutter, Pak. Waduh. Cutter. Cutter ya. Ya. Cutter tuh kalau bahasa Inggris depannya C ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Dia dimaklumi ya. Ibu Fitria, Bu. Apa Bu? Kabel, Pak. Kabel casan. Kabel. Waduh, terima kasih. Nih, ini yang ganas nih ya. Tolong perhatikan yang ganas-ganas nih ya. Bu, apaan tuh Bu? Kipas angin, Pak. Kipas angin. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih. Baik, Pak, Bu, terima kasih. Maaf tidak bisa semuanya saya tanya, tapi saya yakin itu huruf K semua ya. Setelah anak-anak diminta mengambil seperti itu, apa yang Anda bisa lakukan? Yang Anda bisa lakukan sebenarnya adalah tergantung kelasnya ya, tergantung konteksnya ya. Misalnya, anak-anak diminta boleh individu, boleh berkelompok untuk membuat cerita tentang benda tersebut. Membuat cerita tentang benda tersebut. Atau membuat kalimat efektif. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia nih, buat kalimat efektif yang menggunakan benda tersebut. Bisa bentuknya berkelompok, mereka digabung ya. Kalau misalnya pakai Zoom dan jika memungkinkan dan lain sebagainya. Tapi ingat, gamification bergerak, heboh, heboh gitu ya. Karena anak-anak terbiasa dengan interaksi yang tinggi ketika main gadget. Ya, itu sekedar contoh saja. Nah, bab ketiga, mendesain gamification dalam pelajaran jarak jauh. Oke. Bapak Ibu, teman-teman, gamification itu bukan hal yang baru loh. Ini sedang ngapain nih? Tuh, sedang ngapain tuh? Kasih penghargaan. Kasih penghargaan. Zaman dulu kalau yang pramuka tuh bisa nggak sabaran itu memperbanyak selendangnya ini ya. Bayangin coba konteksnya tuh ya. Tanda kecakapan. Terima kasih Bu Eti dari SD Pertiwi. Thank you banget. Aduh, ini namanya tanda kecakapan. Ini disebut gamification juga. Bapak Ibu di rumah dengan anak sendiri, ketika misalnya anak melakukan kesepakatan, buang sampah dan lain sebagainya dijadikan poin, nanti hari Sabtu atau Minggu poin yang terkumpul ditukar dengan kegiatan yang menyenangkan sesuai kesepakatan, itu juga gamification. Gitu ya. Lanjut. Mendesain gamification ada 3 langkah. 1, memahami tujuan belajar. Bu Ninong, tujuan belajar tuh bahasa lainnya apa ya? Tujuan belajar, RPP. Nah, RPP itu apa singkatannya? Rancangan apa? Rencana pembelajaran. Iya. Aduh, Bu Ninong nih jangan malu-maluin aku dong. Lagi ngeblank. Ya, maaf, mendadak. Pembelajaran, Pak. Rencana pembelajaran. Rancangan? Panduan pembelajaran. Panduan pembelajaran. Oke ya. Rancangan pelaksanaan pembelajaran. Ya, ada yang ya rencana pelaksanaan pembelajaran. Udah nggak apa-apa. Beda singkatannya nggak apa-apa. Kalau di saya, karena saya mengajar orang dewasa, istilahnya sederhana, learning goal, tujuan belajar, udah learning goal gitu ya. Nah, objektif. Ya, learning objektif. Oke. Baik. Maaf. Memahami learning objektif. Yang kedua, memilih jenis permainan atau metode bermain. Yang ketiga,
harus dikembalikan ke tujuan belajar, refleksi pembelajaran, apakah hasil gamification nantinya sesuai dengan tujuan belajar atau tidak. Oke ya. Nah, salah satu cara mencari ide permainan adalah dengan teknik Scamper. SCAMPER. Nah, ini mah cuma ilustrasi aja ya, tapi singkatan SCAMPER. Nah, gitu ya. S-nya itu substitute, C-nya combine, A-nya adapt, M-nya modify, P-nya put to other use, eliminate, reverse. Oke. Saya bedah satu persatu. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada kata gantinya. Ini mencari ide permainan. Aturan ular tangga bisa diganti dengan apa ya? Contoh pelajarannya bisa diganti dengan apa ya? Contohnya misalnya pakai ballpoint, pakai kunci, pakai bola-bola gitu ya. Waktunya bisa diganti dengan kapan atau apa ya? Metode belajarnya bisa diganti dengan apa ya? Alat ajar atau media pembelajarnya bisa diganti dengan apa ya? Misalnya tadi tuh pakai board game, pakai website tadi abcya.com, pakai kelenengan, pakai apa dan lain sebagainya dan lain-lain. Ya, ini hanya pemandu pemikiran kreatif kita aja. Ada yang bisa diganti nggak? Yang kedua, ada yang bisa dikombinasi nggak? Alat ajarnya bisa dikombinasi dengan apa? Dongengnya bisa dikombinasi dengan kegiatan apa? Yang tadi saya mendongeng, lalu kemudian pakai kelenengan, ya cerita tentang Santi beli sate gitu ya. Lalu kemudian dan lain sebagainya. Ini contoh aja. Dikombinasikan dengan apa? Combine. A-nya adapt, niru. Metode belajarnya metode belajar apa ya? Misalnya agama, niru pelajaran olahraga. Nggak apa-apa, sah-sah aja. Yang penting learning goal-nya, objektifnya tercapai. Metode belajarnya meniru permainan apa ya? Selanjutnya contohnya diadaptasi dari contoh apa ya? Meniru puzzle atau tebakan apa ya? Misalnya berbalas pantun. Nah, sekarang pantun lagi naik daun lagi. Setelah AM, modifikasi. Metode ajarnya menggunakan permainan yang dimodifikasi dengan apa ya? Dimodifikasi dengan tebak-tebakan apa ya? Dimodifikasi dengan kegiatan fisik apa ya? Lanjut, put to other use. Barang atau peralatan yang ada di rumah bisa dijadikan mengajar apa ya? Put to other use. Untuk mengajar tema ini, barang apa yang ada di rumah yang bisa digunakan? Nih, bisakah saya menggunakan metode ajar pelajaran lain untuk mengajarkan tema ini? Nih, kita mau memainkan ini. Bapak Ibu, di awal saya meminta Anda untuk mempersiapkan alat tulis dan kertas ya, atau buku tulis ya. Tolong disiapkan. Permainannya lucu banget, kocak banget, dan ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk sebagai ide nanti mencari gamification. Oke? Saya akan minta Bapak Ibu menulis di buku tersebut sebanyak mungkin dalam waktu 1 menit. Apa manfaat lain dari benda yang saya sebutkan sebentar lagi? Contoh ya, contoh. Jangan ditulis dulu. Misalnya, saya menyebutkan apa manfaat lain dari sendal bekas. Ayo, nggak usah ditulis dulu. Jangan ditulis. Apa kira-kira? Alas kaki. Alas kaki. Oh, alas kaki mah standar, Bu. Yang aneh, Bu. Membuat mainan, Pak. Mainan. Anjing, Pak. Koleksi. Oke, stop. Stop. Ya, jangan nimpuk anjing dong, kasihan anjingnya. Kecuali kalau dikejar anjing baru ditakut-takutin pakai sendal. Oke, siap. Tolong tulis sebanyak mungkin manfaat atau kegunaan dari konde bekas. Konde yang hitam itu ya. Rambutnya ya, konde bekas. Mulai, tulis sebanyak mungkin. 1 menit. Cepat. 1 menit. Cepat. Di buku tulis. Manfaat lain. Di buku tulis atau di kertas. Sebanyak mungkin. Cepat. Ayo. 5. Enggak. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Oke. Ada aja sih. Oke, ya.
Silakan ngomong atau ketik di chat. Untuk sangkar burung. Sangkar burung, apa lagi? Benar, bisa. Oke. Media tanam. Iya, media tanam. Media tanam. Apa lagi? Bahan ajar matematika. Baik, apa lagi? Bisa Pak untuk nyaring debu. Nyaring debu, terima kasih. Ada lagi? Mainan. Isian buat wanita. Untuk hiasan, hiasan. Sabun Ganjal cuci pintu piring. ada loh yang jawab. Oke, stop. Ingat, tujuannya adalah mencari Buat bulu mata palsu. mencari ide-ide gila ya, ide-ide gila. Sekarang coba tulis lagi. Ini sekarang saya balik pertanyaannya ya. Bapak Ibu tahu centong ya? Centong. Setiap rumah seharusnya ada centong ya. Centong bisa digunakan untuk mengajar apa saja. Silakan tulis sebanyak mungkin. Centong untuk mengajar apa saja. Mengajar apa? Mengajar, bukan menghajar, enak aja mengajar. Terus, boleh ketik di chat, boleh nulis, boleh segala macam. Terima kasih. Masak, iya masak, udah tahu masak, Bu. Semua pelajaran, gila, Ibu Fadila nih hebat banget, semua pelajaran bisa ngajar pakai centong ya. Halus kasar, keren tuh. Siapa tuh Bu Ninong? Siapa yang jawab halus Nisa. kasar? Bu Nisa. Saya, Pak. Bu Nisa. Ya. Halus kasar tuh menulis berarti ya Bu Nisa ya? Bukan Pak. Apa Kalau tuh? di TK kan kita belajar tekstur. Jadi anak meraba. Baik, Ini baik. halus atau kasar. Cakep. Oke, terima kasih. Apalagi yang lain boleh ngomong ya. Oper bola. Bunyi. Ini yang menarik Pak siapa? Pak Adel SBDP. Kalau SBDP dibikin apa Pak? Bunyi. Pak Adel apa Bu Adel tuh? Dihias bisa Bu. Kalau SB. Buat alis. Buat alat cetak biasanya Buat tuh. alat cetak dan lain sebagainya. Oke, very good. Centong kayu bisa dihias Pak. Oh So iya. ya, cekung cembung, very good. Pak Hasan, terima kasih. Cekung cembung, keren banget ide-idenya nih. Nah, gambar bunga dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Nah, Pak, Bu, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya bisa Anda gunakan untuk berpikir sendiri atau berdiskusi dengan sesama guru gitu ya. Pakai apa ya yang ada di rumah? Apalagi kalau kita bisa bilang, besok anak-anak tolong bawa benda berwarna merah, biru, dan kuning. Nah, misalnya gitu ya. Lalu kemudian begitu waktunya, oke, tolong ditumpuk, misalnya kalau anak TK gitu ya. Yang di bawah benda biru, setelah itu benda kuning, setelah itu benda merah. Ayo silakan. Nah, gitu ya. Mereka mulai mengidentifikasi warna dan lain sebagainya. Ini sekedar contoh saja. Oke. Lanjut dulu dikit lagi. Boleh ya saya minta waktu 10 menit lagi ya, Ibu-ibu ya. Nah, 10 menit lagi boleh, mohon maaf jadi terlambat ini kita. Eliminate. Aturan main apa yang bisa dihilangkan agar permainan ini bisa digunakan untuk mengajar tim global warming. Nah, misalnya gitu ya. Apa yang bisa dihilangkan? Ini bisa dihilangkan nggak? Karakter atau bagian apa dari dongeng ini yang bisa dihilangkan agar bisa mengajarkan tema lingkungan? Dan lain-lain. Dan scamper yang terakhir adalah reverse. Apa proses yang bisa dibalik? Ya. Apakah siswa yang dibalik bisa menceritakan? Jangan kita yang menceritakan, tapi siswa yang menceritakan, gitu ya, dibalik. Oke. Jadi ibu-ibu, sebelum kita sampai ke bab terakhir kita, jadi nanti di WhatsApp group saya akan kirim contoh-contoh permainan, tapi ini buat tatap muka yang dilakukan oleh para ibu guru dan bapak guru waktu itu di kelas tanggal 7 Maret 2020 ya, tahun lalu ya.
itu juga bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kita bisa berkolaborasi. Nah, kita mau ngomongin soal kolaborasi kreatif. Maksudnya begini, satu guru, satu kelas, atau satu sekolah mungkin sudah punya ide untuk mengajarkan satu mata pelajaran yang sebenarnya bisa diduplikasikan oleh sekolah-sekolah yang lain. Gitu ya. Nah, itu maksudnya kolaborasi. Saya pengen bikin kita bisa kolaborasi secara kreatif untuk saling mendukung. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ya kita capek-capek mikir, menemukan ide, kita bagi ke orang lain. Enak banget orang lain. Tapi bayangkan Bapak Ibu, jika semua guru-guru, atau paling tidak sebagian besar guru-guru, berpikir, saya menemukan, saya berbagi, kita akan mendapat banyak sekali inspirasi dari guru-guru yang lain. Ingat, inspirasi. Kita nggak harus nyontek, niru, tumplek-blek 100% niru dari ide orang lain. Ingat, kita bisa tambahkan, kurangi, ingat pakai scamper ya, dan lain sebagainya. Jadi, ide kami adalah kolaborasi kreatif dengan cara kompetisi desain gamification PJJ. Ingat, desain gamification, tapi bukan tatap muka, terutama ketika PJJ. Kalau tatap muka relatif ada banyak contohnya, tapi yang PJJ yang mungkin banyak guru yang masih kesulitan. Oke, yuk bekerja sama. Tujuan kompetisi ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin ide inspirasi. Jadi semakin banyak yang ikutan semakin bagus. Medianya video yang akan diupload di YouTube channel komunitas guruku. Dikirimnya nanti ke WhatsApp saya. Personel boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh 3 orang, boleh 5 orang mendiskusikan satu gamification. Yang kedua, yang keempat, kriterianya mudah dilakukan ketika PJJ dengan bahan baku yang mudah didapat di rumah, maksudnya gitu ya. Jangan yang susah-susah. Pengumpulan video. Video kan bisa pakai handphone ya. Batas akhir pengiriman ke WhatsApp saya 081518766566 adalah 25 Februari. Kenapa 25 Februari? Karena kompetisi ini akan digabung dengan batch ketiga keempat minggu depan. Ya, ketiga keempat itu tanggal 23 dan tanggal 24. Mungkin ibu-ibu butuh waktu untuk berpikir, saya kasih waktu sebulan, itu paling lambat. Kalau ibu-ibu punya ide, kirim ke saya. Satu kelompok boleh kirim lebih dari 1 video, maksudnya gitu ya. Pengunggahan di channel komunitas guruku 26 Februari oleh kami. Jadi kumpulkan ke kami, nanti kami yang akan upload di YouTube komunitas guruku. Pemenangnya 3 pemenang paling banyak like. Kan di YouTube kan ada like-nya ya. Paling banyak like. Nah, kadang-kadang karena berdasarkan like, kadang-kadang ya tergantung kalau temannya banyak, like-nya banyak. Jadi, kita seimbangkan dengan 3 pemenang yang paling oke menurut kami, saya dengan Bu Ninong. Ya. Jadi, akan ada 6 pemenang. Hadiahnya emang apa sih, Pak? Nah, denger ini. Mohon maaf, jangan hanya melihat hadiah ya, tapi melihatnya adalah niat bahwa kita pengen saling bantu supaya guru-guru di seluruh Indonesia makin berdaya. Hadiahnya setiap pemenang adalah 500.000. Baik itu sendiri, baik itu 3 orang, 5 orang, ya 500.000. Kalau 5 orang ya dibagi 5, jadi dapatnya 100.000, 100.000 gitu ya. Jadi pokoknya pemenang satu video itu dapat 500. Baik yang dibuat 1 orang, 2 orang, atau 5 orang, atau 10 orang, ya 500 dibagi 10 lah. Setiap orang akan dapatnya segitu gitu ya. Detailnya akan saya kasih nanti di WhatsApp. Intinya seperti itu. Kita pengen mendapat
mendapat inspirasi bareng-bareng, hadiah uang 500.000 sebenarnya hanya sedikit rasa puas saja mendapat hadiah gitu ya. Baik Anda 1 orang maupun 10 orang satu kelompok, dapatnya tetap sama 500.000. Jadi yang 1 orang dapat 500.000 full, yang 10 orang satu tim satu video maksudnya 500.000 dibagi 10. Nah gitu ya. Jadi mohon maaf hadiahnya nggak terlalu besar, tapi pesannya yang diinginkan. Kesepakatan, video yang Anda buat diperbolehkan digunakan guru atau sekolah lain untuk keperluan mengajar mereka. Pemenang akan kami undang dalam kegiatan komunitas guruku. Jadi nanti pemenangnya akan saya undang. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Lanjut saja. Terakhir. Ini acara komunitas. Oke, tolong mikrofonnya di-mute dulu. Nanti tanya jawabnya setelah ini ya. Mikrofonnya tolong di-mute dulu. Atau gini, coba cari kontaknya. Nah, gini maksudnya, bisa kan atau misalnya Oke, baik. Ini adalah acara komunitas guruku selanjutnya. Menghadapi siswa TK SD rewel dan melawan, tanda kutip melawan. Ini akan dibawakan oleh Bu Ninong, istri saya. Bu Ninong boleh cerita sedikit aja tentang yang poin pertama? Oke, untuk anak-anak usia TK dan SD nanti saya akan membahas juga sedikit tentang kenapa mereka berperilaku seakan-akan rewel atau melawan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena nanti saya akan kaitkan dengan perkembangan otak anak, gitu. Jadi kenapa anak-anak ini kalau ada persoalan gitu, mereka lagi bete, ngomongnya nggak jelas gitu ya. Nah itu yang nanti saya akan bahas sedikit. Termasuk bagaimana menyikapinya ya. Termasuk bagaimana kita apa yang guru bisa lakukan dalam menghadapi anak-anak seperti ini. Dan buat Bapak Ibu yang punya putra atau putri, ini juga bisa digunakan sebagai orang tua ya. Betul. Nah, lanjut. Tanggalnya kok belum ada. Nanti saya minta pendapat ibu-ibu dan bapak-bapak soal waktu. Nanti di WhatsApp grup ya. Yang kedua, kami pengen ibu-ibu itu dan bapak-bapak tentunya punya kemampuan merencanakan keuangan. Ini nggak ada urusan dengan ngajar memang. Ya, nggak ada urusan dengan ngajar. Tapi kita pengen guru sejahtera. Karena nanti salah satu dari bulan-bulan depan yang saya pengen bawakan adalah entrepreneurship. Bagaimana menemukan ide bisnis. Guru boleh dong berbisnis supaya nambah-nambah uang dapur, gitu ya. Tapi paling tidak di bulan Januari ada 2 acara, insya Allah nanti tanggalnya menyusul. Acara 1 menghadapi siswa yang TK dan SD, rewel dan melawan. Acara 2, Smart Financial Planning for Teacher, supaya guru juga bisa mengelola keuangannya sendiri. Yang sudah pasti, karena ini melibatkan 2 pihak luar, strategi pengasuhan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus di era pandemi. Ini bagus buat guru BP, buat apa, dan ini buat yang hari Sabtu ini buat orang tua dan guru. Gurunya bisa guru SD, SMP, SMA, boleh. Yang buat tanggal 6 Februari, detailnya nanti ada di WhatsApp group. Acara 1 dan 2 gratis, karena ini yang isi kami berdua. Ya. Tapi acara yang ketiga, 6 Februari, karena melibatkan 2 orang pihak luar, yang satu adalah S3 dalam hal apa Bu Nino? Dalam hal penanganan anak dengan kebutuhan khusus ortopedagogik. Ya, plus dan satu lagi ibu yang punya anak berkebutuhan khusus. Jadi pembicaranya ada Ibu Ninong, lalu kemudian satu lagi, dan satu lagi. Jadi ada 3 pembicaranya. Nah, ini akan berbayar, tapi kalau nggak salah berbayarnya 75.000 gitu ya. Antara 75 sampai 90 sedang dirancang. Ya, tapi menyusul nanti. Jadi Bapak Ibu akan dapat informasi ini nanti kalau misalnya join di Facebook group atau Instagram atau nanti di WhatsApp group yang sekarang sudah ada.
Nah, terakhir, nanti saya akan posting di WhatsApp group beberapa pertanyaan survei kami. Survei kami itu kami ingin menanyakan waktu yang pas kapan sih mengadakan sesi seperti ini buat guru-guru? Apakah Sabtu sore, Minggu sore, Jumat malam, atau apa? Macam-macam pertanyaan seperti itu. Yang kedua, ada beberapa agenda topik-topik selanjutnya yang saya minta Ibu tolong pilih. Boleh lebih dari satu. Ada entrepreneurship, ada financial planning buat guru-guru gitu ya. Ada bedah buku dan lain sebagainya. Silahkan diisi. Nanti linknya ada di WhatsApp group. Nah, maaf Pak Rino, sorry, di chat tadi ada yang nanya tentang durasi waktu video tuh limitnya berapa ya? Berapa menit? Oh, buat kompetisi? Buat kompetisi. Ya. Nanti detailnya ada di WhatsApp group gitu ya. Tapi kalau selama ini dari kelas-kelas yang sebelumnya biasanya antara 5 sampai 10 menit. Itu isinya akan berupa Ibu atau Bapak menjelaskan, nanti ada detailnya gitu ya. Menjelaskan apa, lalu kemudian mencontohkan. Gitu ya. Dari contoh misalnya tujuan pembelajarannya apa? Lalu cara bermainnya gimana? Lalu hasil yang diharapkan setelah bermain itu apa? Itu yang perlu dipresentasikan. Lalu contoh bermainnya seperti apa? Ya, jadi sekitar 5 sampai 10 menit. Terima kasih pertanyaannya. Detailnya nanti ada di WhatsApp group. Soal sertifikat, saya sengaja memang ngomongin sertifikat itu setelah acara supaya kelihatan sertifikat itu sebenarnya nomor 2. Nomor 1 tuh ilmunya, gitu ya. Jadi bukan masalah harganya, karena Bapak Ibu yang ingin dapat sertifikat perlu mentransfer 20.000. Sebenarnya 20.000 itu bukan buat kami gitu ya, karena kita bayar orang untuk bikin, walaupun ini elektronik, memasukkan 300 nama dalam sertifikat itu, kalau saya dan istri saya melakukan itu dijamin sariawan gitu ya. Tapi buat yang ahli dia langsung selesai, ada gampang gitu ya. Gitu. Jadi sengaja harganya 20.000, ditransfernya nanti ada infonya di WhatsApp group. Mudah-mudahan semua lancar. Senin atau Selasa Ibu dan Bapak sudah mendapatkan sertifikatnya via WhatsApp group. Via WhatsApp pribadi tentunya. Gitu ya. Saya buka satu pertanyaan lagi, kalau setelah itu kita tutup. Pertanyaan nanti bisa ditanyakan di WhatsApp group. Nanti saya akan buka Bapak Ibu untuk komen di WhatsApp group, boleh. Nanti saya buka setelah ini. Ada pertanyaan satu saja kalau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini perpisahan ini. Mudah-mudahan perpisahan sementara supaya Bapak Ibu bisa ikutan sesi-sesi kami selanjutnya. Kami sengaja memberdayakan apa yang kami lakukan. Saya ngajar banyak di perusahaan, jadi saya mau berbagi secara gratis gitu ya. Tapi kalau misalnya ada topik yang saya tidak kuasai, saya memang perlu mengundang orang lain ya untuk membantu. Jadi salah satu yang saya tanya surveinya adalah, apa sih yang Bapak Ibu inginkan? Topik pelajaran apa, keterampilan apa yang guru-guru inginkan? Kalau banyak yang minta, nanti kita akan adakan. Ada yang bisa gratis, ada yang bisa sedikit berbayar. Mudah-mudahan sesi kita ini bermanfaat buat Bapak Ibu sebagai guru, terutama juga mungkin sebagai orang tua untuk mengajarkan anak di rumah gitu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu, kita akan komunikasi lebih lanjut di WhatsApp group. Sampai ketemu di WhatsApp group. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rino. Terima kasih banyak Mas Rino. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rino. Terima kasih. Silakan live. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga.